Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silahkan aktifkan terlebih dahulu ya kameranya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini di Zoom ya. Di saat pandemi ini sekarang kalian harus tetap semangat ya. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai arti pentingnya wawasan Nusantara dan akan menampilkan sebuah poster dan video yang nantinya akan kalian amati atau kalian analisis. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Ibu share terlebih dahulu materinya. Nah, di sini mengenai arti pentingnya wawasan Nusantara. Apakah ada yang tahu apa itu wawasan Nusantara? Iya, Ida, silahkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Ida itu sudah benar ya. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah, di sini pengertian wawasan Nusantara ada menurut Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, kemudian menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, di sini ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut yaitu yang pertama ada kepentingan yang sama, kemudian yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kejujuran, yang keempat ada solidaritas, yang kelima ada kerjasama, dan yang terakhir ada kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, selanjutnya di sini ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, di sini ada kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini sebenarnya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, kemudian ada fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu yang menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun tujuannya yaitu wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan,
rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, langsung saja ya. Ibu akan menampilkan sebuah poster. Nah, di sini ada poster Wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, sebentar ya. Nah, silahkan ditonton ya. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air, setiap warga negara perlu memahami negaranya sendiri dari berbagai aspek. Gerbang untuk menuju pemahaman tersebut, masyarakat Indonesia memerlukan apa yang disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan kebangsaan Indonesia sebenarnya sudah dicetuskan oleh seluruh pemuda Indonesia dalam satu tekad pada tahun 1928 yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, yang intinya bertekad untuk bersatu dan merdeka dalam wadah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya untuk menghadapi keadaan negara yang serba sulit sekarang ini, kita bangsa Indonesia bangkit, bersatu mengatasi masalah bangsa secara bersama-sama. Dihadapkan kepada kondisi bangsa Indonesia saat ini, maka sudah mulai terjadi pengingkaran terhadap cita-cita nenek moyang bangsa Indonesia yang telah mempersatukan Nusantara melalui sumpahnya. Bukti nyata yang sudah terjadi adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan ke tangan Malaysia. Sedangkan bukti sejarah jelas-jelas menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah bagian dari wilayah Nusantara dan merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Bulungan di Kalimantan Timur. Masih ada kemungkinan ancaman lain dari luar yang dapat merugikan Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Kondisi faktual diantaranya klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat di Kalimantan Timur, klaim batas wilayah laut oleh Singapura, dan batas-batas negara Indonesia di daratan Pulau Kalimantan dan Pulau Irian Jaya. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting dalam mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi dan perbedaan pendapat antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara juga harus dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia. Serta yang terpenting, tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan, dan individu. Wawasan Nusantara akan menyadarkan warga negara untuk memiliki cara pandang dan konsepsi wawasan Nusantara untuk dapat mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Dengan wawasan Nusantara dapat menjawab tantangan dunia tentang globalisasi dan era baru kapitalisme. Wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara juga dipelajari agar tercermin pada pola pikir dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Nah, tadi sudah ditonton ya poster dan videonya. Nah, kemudian kalian amati dari poster dan video tersebut dan cari permasalahannya. Nah, kemudian kalian menuliskan informasi yang terdapat dari masalah tersebut. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan kelompok ya, yaitu ke dalam 4 kelompok yang dimana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5-6 orang. Nah, Ibu sudah memberikan lembar kerjanya di grup ya. Silahkan dikerjakan dengan baik dan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan untuk ditanyakan dan Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik dan tidak saling mengandalkan gitu. Nah, dari masing-masing kelompok yaitu mengumpulkan data tentang materi wawasan Nusantara, yaitu baik dari internet, buku, dan yang lainnya. Nah, Ibu harap kalian dapat menyiapkan hasil diskusinya dengan baik dan rapih ya. Nah, jika sudah selesai, silahkan dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya melalui Zoom. Nah, silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikannya. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai berbagai macam suku di Indonesia. Nah, silahkan kalian analisis dan amati mengenai apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tersebut. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kemudian jika ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1 tersebut, silahkan. Ya, Nina, apa yang ingin ditanyakan? Ya, tadi Nina bertanya suku terbesar yang ada di Indonesia itu apa? Nah, jadi suku terbesar yaitu suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu merupakan suku terbesar. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Untuk Rara, Randy, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau yang lainnya? Nah, jika tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama ya mengenai materi hari ini. Nah, jadi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 mengenai berbagai macam suku di Indonesia, yaitu diantaranya ada yang pertama ada suku Jawa, tadi yang suku yang paling besar ya. Yang kedua ada suku Sunda, kemudian ada suku Betawi, suku Madura, suku Banjar, kemudian ada suku Dayak, suku Minangkabau, suku Melayu, ada suku Batak, suku Bugis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini? Nah, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu harapkan kalian sudah paham mengenai pembelajaran hari ini. Nah, tetap semangat dan lebih giat lagi dalam belajarnya. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum itu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.